Shalom Bapak Ibu. Bolehkah saudara memberi salam kanan kiri muka belakang sambil katakan begini, damai sejahtera bagimu, untuk berbagi sukacita. Sambil ngomong begitu. Ya, biar berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Ini lantai 2 nggak ada orang ya. Dorang ada pergi mana? Waktu gereja tutup berpikir kapan gereja buka. Ketika gereja buka bilang tolong biasa di YouTube. Syukur-syukur di YouTube, jangan-jangan di mall di hari Minggu. Kalau betul bertobatlah. Saya lagi memikirkan itu Bapak Ibu. Gereja dibuka mana ini jemaat? Di Karis juga begitu. Di sini biasa penuh ya. Bilang iya aja, iya toh. Kiranya minggu depan dorang bertobat dan datang. Mengapa Bapak Ibu? Saya mau ajak Bapak Ibu, saya punya tokoh menarik nih. William James Sidis. Seorang yang memiliki IQ yang sangat tinggi, menguasai 40 bahasa di usia kurang dari 20 tahun, dan kemudian mendapatkan gelar profesor di umur berapa ini di catatan saya. Lalu dia lulus di kedokteran Harvard dalam bidang anatomi, tetapi ditolak karena usia masih terlalu muda, dan seabrek gelar yang dia dapat termasuk menjadi pengajar. Kenapa saya angkat Sidis ini, William Sidis ini? Karena kemudian dari semua hal yang hebat yang didapati tentang dia, ini menarik Bapak Ibu, dia kemudian mati muda pada usia 46 tahun, kerja serabutan sebagai buruh pekerja rendahan, dan kemudian orang heran dengan prestasinya, tapi dia tidak kemudian memiliki masa depan. Ada yang berkata karena tekanan luar biasa dari ayahnya, sehingga kemudian dia menarik diri di kampus dan tidak mau lagi terlibat, hingga kemudian hidupnya berakhir dengan, maaf menggunakan kata ini, sia-sia. Banyak orang merangkai segala sesuatu, menyiapkan segala sesuatu. Banyak orang berpikir tentang hal masa depan yang harus diraih, dan mulai menata demikian baik luar biasa. Lalu tiba-tiba ketika saudara mendapati kenyataan pahit dan saudara berkata sia-sia. So backing semua begitu sudah disiapkan, ya ampun gara-gara COVID sia-sia. Saya nggak tahu adakah saudara yang mengalami itu di tingkat bisnis apapun ketika 2 tahun kemarin dan tang. Lalu saudara berkata, duh sia-sia sekali Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, perkataan ini muncul di kitab Pengkhotbah, catatan penting. Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo yang hikmatnya tidak ada yang bisa bandingkan, yang kekayaannya tidak ada yang bisa bandingkan, yang kehebatannya tidak ada yang bisa ukur. Semua dia sudah capai. Kong tiba-tiba tolong lihat ayat 2 yang kita tidak baca, yang saya bertanya mengapa dorang tidak baca. Saya bingung juga kenapa ini SGD kan tidak baca dari ayat 1. Padahal sesuatu luar biasa di ayat 2. Tolong lihat Bapak Ibu. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kalau tidak baca ayat 2, saudara tidak akan paham ayat 3 sampai 11. Setelah baca ayat 2, lanjut ayat 3 sampai 11, oh begitu. Rupanya dia bilang begini, kalian bekerja di bawah matahari, dikerja paksa sekalipun, kata labor dari jeripaya itu, dia bilang ayat 2, sia-sia semua. Bapak Ibu tangkap, berupaya apapun yang kau buat di bawah matahari, kata pengkhotbah, pokoknya sia-sia saja. Ini kan menarik untuk digarisbawahi, ini menarik untuk direnungkan. Makanya saya mengajak, naik ayat 3, ayat 2, jangan abaikan ayat 2. Ayat 2 sangat penting. Bingung saya ketika dipenggal ayat 3. Ayat 2-nya hilang. Ayat 2 adalah pokok pemberitaannya, bahwa segala sesuatu sia-sia.
Dalam bahasa Ibrani saya periksa dia menggunakan kata hebel. Dan tahukah arti Bapak Ibu kata hebel? Hebel itu harfiah berarti uap atau breath, nafas. Yang kalau di musim dingin orang basumbur DP nafas, dapalia berterbang, seng, habis. Kalau Bapak Ibu masak air, buka begini mandiri, naik itu uap, hitung berapa detik, 3 detik, hilang. Itu kata hebel. Dan kalau pengkhotbah bilang hebel segala sesuatu, sia-sia segala sesuatu, bukan bilang tidak ada guna. Makanya saya kaget kenapa diterjemahkan kesia-siaan. Padahal kata hebel berarti tidak abadi, hanya sementara seperti uap yang muncul lalu hilang. Maka kalau mau terjemahkan ayat 2, saya lebih cenderung mengatakan segala sesuatu sia-sia, dalam pengertian sementara, tidak abadi, akan lenyap juga seperti uap hebel akan lenyap. Maka dia bilang begini, apa gunanya kalau semua itu sementara, kalau semua itu abadi, apa gunanya? Tolong lihat ayat 3, baru lanjut. Manusia bekerja keras, bukan cuma bekerja ya, bekerja keras. Dalam bahasa Ibrani itu berarti seperti buruh yang dipaksa bekerja. Jadi bekerjanya luar biasa. Tidak ada gunanya, ayat 3 bilang, manusia bekerja di bawah matahari dengan jerih payah, maksudnya dipaksa bekerja. Karena semua tidak abadi. Jadi bukan sia-sia. Karena tidak abadi, apa gunanya? Lalu kemudian ayat 4 sampai ayat yang ke-9 kita menemukan alasan cukup kuat. Karena kalaupun dia banting tulang luar biasa, matahari tetap terbit, lalu tenggelam, lalu juga akan terbit lagi. Kalaupun dia berusaha luar biasa, pengkhotbah bilang, maka akan tetap terjadi tidak terpengaruh di sekitarnya. Karena sungai akan mengalir ke laut, laut pun tidak tumpah. Bahkan balik lagi itu sungai mengalir lagi, laut pun tidak akan tumpah. Bahkan kandati pun dia bekerja luar biasa, angin akan bertiup dari utara, sambung juga dari selatan, akan balik juga utara. Tidak ada perubahan. Seakan pengkhotbah mau bilang begini, usaha apapun yang engkau lakukan, dunia ini tetap berputar sebagaimana biasanya. Dan segala hasil yang engkau upayakan dan kerjakan tidak pernah abadi. Wow, ini menarik. Maka apapun dari setiap keringat yang engkau perjuangkan, itu bagaikan uap yang hanya sebentar mampir, lalu kemudian hilang lenyap. Hal kedua ini mau bilang begini, di tengah upaya apapun yang dilakukan oleh manusia, kenyataannya akan tiba masanya lenyap. Apapun dengan segala sesuatu dilakukan akan tiba masanya, tanda kutip, sia-sia, karena akan berakhir. Sebab kendati pun dia tidak bikin apa-apa, kendati pun dia tidak melakukan apa-apa sekalipun, dunia tetap bergerak sebagaimana adanya matahari terbit dan tenggelam, sungai-sungai menuju laut. Mau bilang yang catatan ketiga, apapun yang dikerjakan oleh manusia tidak bisa dibandingkan dengan luasnya dunia yang dikendalikan Allah. Maka ketika tiap orang mengerjakan sesuatu yang menganggap diri hebat luar biasa, ayat berapa itu? 8-9. Dan seakan itu baru sekalipun, pengkhotbah bilang enggak, itu sudah pernah ada. Seakan mau bilang begini, usaha besar apapun yang engkau kerjakan tidak sebanding dengan giat dunia yang Tuhan ciptakan. Maka ketika orang mengatakan ia berhasil melakukan hal yang besar, sesungguhnya tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Saya kira sesederhana ini firman Tuhan ditafsirkan bagi saudara. Oh, ada catatan keempat, tolong lihat ayat 11. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang
hidup sesudahnya. Maksudnya begini, ketika engkau melakukan sesuatu di masa lalu, orang lain di masa kini mungkin mengingatnya sementara, lalu hilang. Lalu engkau di masa kini yang bangga banget mengerjakannya dan tidak peduli pada masa lalu untuk mengingatnya, ingatlah bahwa orang ke depan juga tidak akan mengingatnya apa yang kau lakukan di sini. Seakan pengkhotbah mau bilang begini, benarlah segala sesuatu termasuk memori, kenangan yang baik atau kenangan yang pahit, itu pun tidak abadi. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, tolong buka pasal 2, karena kita harus cari anti klimaks dulu dari pasal 1 supaya jelas, ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan, tetapi orang berdosa ditugasnya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Si yang berdosa bekerja luar biasa, yang tidak takut Tuhan berupaya luar biasa, yang tidak taat padanya bekerja hebat-hebat, tapi dia tidak tahu Tuhan sedang ngatur untuk memerintahkan dirinya sadar atau tidak memberikan hasil itu kepada mereka yang takut Tuhan. Maka yang tidak takut Tuhan mengupayakannya sia-sia. Akhirnya kita dapat connect-nya di ayat 2. Kenapa dia bilang sia-sia? Kenapa dia bilang tidak abadi? Kenapa dia bilang langsung lenyap? Kenapa tidak ada guna? Yang tidak guna adalah bukan kerja saudara. Yang tidak guna adalah bukan apa yang engkau lakukan sekarang. Duduk di gereja ini tidak ada guna, bukan. Yang tidak guna adalah apapun yang dikerjakan mereka yang tidak takut Tuhan. Baru kita dapat ternyata di pasal 2 ayat 26, karena sia-sialah si pekerja yang tidak takut Tuhan bekerja, karena sadar atau tidak Tuhan yang giring dia, hasilnya dia harus offer kepada yang takut Tuhan. Maka kita simpulkan, mereka yang mengerjakan apapun, melakukan apapun, memikirkan, merencanakan apapun di kolong langit ini tanpa kesadaran pada takut akan Tuhan, sesungguhnya apapun yang dia kerjakan akanlah sia-sia. Ini hal yang pertama untuk saudara bawa pulang. Yang kedua, tentang kesia-siaan. Kita belum melewati, tapi syukur puji Tuhan kondisi makin membaik di tengah COVID-19 ini. Mohon maaf tidak bermaksud mengorek luka lama saudara. Berapa banyak dari Bapak Ibu di Nazaret yang terdampak langsung di musibah yang sangat berat itu. Finansial, ekonomi saudara, usaha dan bisnis. Lalu loneliness, kehilangan untuk orang-orang yang kita sayang dan cintai. Dan ketika semua itu berlangsung, ternyata dunia tetap berputar seperti biasa. Matahari tetap terbit dan terbenam, sungai tetap mengalir. Seakan mau bilang begini, betapa kecilnya tiap peristiwa dramatis yang kita anggap besar kita alami dibanding seantero jagat yang dikendalikan oleh Allah. Maka hal utama seharusnya menjalani kehidupan adalah supaya dapat menikmatinya dengan berkualitas. Orang mesti mendekatkan diri kepada Sang Pemberi kehidupan yang mengendalikan semesta itu. Bapak Ibu tolong angkat tangan begini. Bukan suruh sembahyang ya. Tolong lihat di sebelah kiri, ada enggak guratan M? Tolong lihat di sebelah kanan, ada enggak guratan M? Ada yang jelas, ada yang buram. Tapi ada yang kiapanya enggak ada. Berarti Bapak Ibu termasuk 10% di dunia yang enggak punya. Ada yang enggak ada? Oh beta kasihan, 10%. Ada orang 10% di dunia ini yang enggak punya guratan itu. Dan frater Trapa,
Frater Trapa menemukannya. M yang pertama itu memento, M yang kedua itu mori. Memento mori. Coba sama-sama dengan saya, 2, 3. Memento mori. Boleh lebih keras? Memento. Digunakan pada abad-abad pertama ketika berperang. Kepala pasukan akan mengibarkan panji-panji, dari ujung sana ujung situ dia berkuda, lalu ketika selesai beri semangat, dia akan menutup khotbah semangatnya itu sebelum bertempur, dia akan teriak memento, lalu pasukannya akan jawab mori. Memento, pasukannya akan jawab mori. Tahukah saudara arti memento mori dalam bahasa Latin? Memento mori artinya adalah ingatlah kematianmu. Atau kira-kira begini, ingatlah engkau pasti mati. Atau begini, jangan lupa mau mati ngana. Setiap saudara menatap M dan M, saudara akan mengatakan begini, Hebel, segala sesuatu ternyata tidak abadi. Bukan sia-sia, ayat 2, segala sesuatu tidak abadi. Akan ada waktunya hilang lenyap, termasuk saya, harta bendaku, bisnisku, dan usahaku. Maka satu-satunya cara aku menggantungkan hidupku dan diriku kepada Allah. Itu prinsip sangat penting Bapak Ibu. Kalau semua tidak abadi, maka apakah yang harus saya lakukan? Kalau semua hebel atau sia-sia dan kemudian berlalu lenyap, apa yang harus saya kerjakan? Saya punya resep. Kalau Bapak Ibu mau tanya aplikasi kedua, apa yang mesti saya lakukan kalau ini hebel? Hebel itu berarti uap, tidak abadi, diterjemahkan dengan sia-sia. Kalau Bapak Ibu mau ikut resep saya, ikutlah seperti ini. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir. Saya ulangi, anggaplah hari ini adalah hari terakhir. Kasih masuk di kepala. Ingat baik-baik, ini hari terakhir. Karena ini hari terakhir, maka saya akan melakukan yang paling berkualitas di hari ini. Karena ini hari terakhir kasiang, maka kita mau lebih sayang tapi mai tua lebih maksimal lagi karena ini hari terakhir. Kita mau hormati tapi pai tua karena ini hari terakhir, lebih dan lebih lagi. Aku akan maksimal rawat anak-anakku karena ini hari terakhir. Aku akan belajar lebih giat lagi di sekolah karena ini hari terakhir kasiang mau sekolah. Ini di rumah saya punya bungsu lagi hebat-hebatnya menolak sekolah. Gara-gara keasikan libur, besok disuruh bangun jam 5 kan, sekolah lagi. Pikirkanlah, hari ini adalah hari terakhir. Maka karena ini hari terakhir, engkau akan melakukan yang paling baik untuk Tuhan. Karena ini hari terakhir, engkau para pelayan dan aku akan lebih giat lagi melayani Tuhan. Karena hari terakhir, maka PKB harus dirubah menjadi persekutuan kuat beribadah dan kuat berdoa, bukan kurang sambayang dan kurang beribadah. Tapi PKB di sini saya dengar banyak sekali yang hadir Pak ya, rajin ya. Puji Tuhan, atau cuma Tuhan yang tahu? Karena ini hari terakhir dan tidak abadi, segala sesuatu akan harus tampil untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Oh penting Bapak Ibu, berapa banyak orang sadar bahwa hidupnya itu bagaikan uap. Dan begitu pede bermimpi, yakin kok hari esok akan datang. Oh, belum tentu Bapak Ibu. Ada yang menutup mata selama-lamanya dan tidak bangun ketika dia tidur tadi malam, besok pagi dia tidak dapat. Ada. Kita tidak tahu karena memento mori itu nyata. Akan tiba masanya dan waktunya. Maka ketika kesempatan masih Tuhan beri, apa yang engkau buat?
Itu sangat penting. Termasuk karena ada kamera bagus di sini, aku mau tatap kamera dan katakan kepada mereka yang tidak beribadah lagi di gereja, selama pintu gereja masih buka sebelum tutup, datang ke sini minggu depan. Beribadahlah selagi masih ada waktu, karena akan tiba masanya engkau tidak lagi dapat barangkali dengan bebas menyembah Allah. Amin. Itu loh. Terakhir saya mau tutup. Tolong buka pasal 12 ayat 13 dan 14. Dari semua banyak sekali sia-sia yang dia cerita di pengkhotbah ini, yang Salomo sampaikan di kitab pengkhotbah ini, dia tutup, dia bilang begini, ayat 13 pasal 12 dan 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saya mau tutup. Karena segala sesuatu tidak abadi. Dan segala upaya saudara tidak akan pernah mengubah apapun dan membandingkan apapun dengan perbuatan Allah yang besar. Kita diingatkan, dekatlah diri Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan, supaya ketika tiba masanya Hebel terjadi, saudara kemudian menuju pada kefanaan itu. Saudara tahu, di hadapan Allah engkau tidak pernah tertunduk dan malu. Tapi ketika berjumpa dengan Allah, engkau menatap dengan penuh kebanggaan. Sebab yang engkau cari di dunia untuk nikmati itu adalah kedekatan dengan Allah. Sebelum amin, saya mau bilang terakhir sekali. Nikmati semua yang ada. Dan cara menikmati yang berkualitas adalah menikmati kedekatan dengan Allah. Karena kenikmatan yang luar biasa berkualitas bukan apa yang engkau dapat di dunia, tapi apa yang kau rasakan dalam kehadiran Allah. Selamat menikmati kehidupan Bapak Ibu. Menikmatilah secara berkualitas, yaitu kedekatan dengan Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.